hampir 1 dekade, tinggal menghitung jam, tinggal menghitung hari. 10 tahun lamanya umat Islam tertati-tati, umat Islam merangkak, umat Islam mencari keadilan, dan hingga saat ini tak ada yang menemukannya. Pertikaian, kegaduhan dan perkelahian terjadi di mana-mana. Secara khusus kaum beragama di Indonesia diadu domba. Bahkan yang lebih sangat memprihatinkan, sesama ulama diadu domba. Khatib bersama istri, anak rela ikhlas menyebut di hadapan manusia dan di hadapan Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. I witness there is no God but Allah, and Prophet Muhammad is the messengers of Allah. Bukan dalam golongan mualaf. Mualaf itu adalah golongan orang yang tidak konsisten. Belum tentu mualaf itu berjiwa Islami, berjiwa sebagaimana jiwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu banyak contoh orang yang masuk Islam kemudian murtad kembali bagaikan kerbau berkubang dalam kubangannya. Bukan mualaf. Orang yang betul-betul mendapat petunjuk dari Allah adalah golongan muhtadin. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk kata Allah, maka mereka adalah muhtadin. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tak ada makhluk yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang sesat. Makna daripada ayat ini menjelaskan ketika kita menjadi Muslim, entah dia seorang presiden, entah dia menteri, entah dia gubernur, entah dia wali kota, bupati, pejabat apapun, ketika keluar dari ucapan lidahnya la ilaha illallah, itu ucapan yang tidak mudah, suci, mulia, tidak hanya berkomentar di hadapan manusia, dicatat di sana. Yang paling berat yang di ujung kalimat ini, Muhammad Rasulullah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lakhaw wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia,
Pada kesempatan yang amat sangat berbahagia ini, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmat dan ridhonya jualah kita boleh meringankan langkah kaki kita, menunaikan apa yang menjadi wajib kita selaku rajulun mukminun untuk beribadah melaksanakan solat Jumat. Pada kesempatan yang amat sangat berbahagia ini, Hatib mengambil sebuah tema yang berjudul Kepemimpinan Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di era globalisasi. Aspek yang melekat dalam konteks kehidupan dunia saat ini adalah kemerosotan akhlak umat manusia. Secara global kita melihat berbagai macam kasus yang terjadi di dunia ini, dan yang paling sangat penting lagi adalah konteks kehidupan kepemimpinan global. Di mana-mana telah terjadi kekacauan, peperangan, bahkan hingga hari ini saudara-saudara kita secara khusus yang ada di Timur Tengah belum kunjung usai dalam peperangan menghadapi bangsa biadab Bani Israel. Satu pukulan yang sangat keras yang Allah berikan kepada kaum mukmin, dan secara spesifik kepemimpinan yang terjadi dalam konteks kehidupan kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hampir 1 dekade, tinggal menghitung jam, tinggal menghitung hari. 10 tahun lamanya umat Islam tertati-tati, umat Islam merangkak, umat Islam mencari keadilan, dan hingga saat ini tak ada yang menemukannya. Pertikaian, kegaduhan, dan perkelahian terjadi di mana-mana. Secara khusus kaum beragama di Indonesia diadu domba. Bahkan yang lebih sangat memprihatinkan, sesama ulama diadu domba. Dalam satu kehidupan rumah tangga tidak bicara soal demos and krator. Kita tidak bicara tentang demokrasi, tetapi dalam satu skala contoh rumah tangga yang sangat kecil terkait dengan kepemimpinan berpulang pada seorang sosok leader, pemimpin. Kepemimpinan itu adalah jamak daripada kemampuan sosok pribadi untuk memimpin. 7 tahun lamanya kita secara khusus umat Islam menghadapi begitu keras tantangan yang kita hadapi. Ulama-ulama ditangkap dan dipenjarakan, termasuk Hatib pribadi. Tidak terkait dengan kejahatan pidana, tidak terkait dengan keburukan merugikan negara, tetapi semua kami, para ulama, para ustadz, para mubalik, dipenjarakan. 10 tahun yang lalu kita memilih seorang pemimpin. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Dan demikianlah kata Allah, kami mengutus dan menjadikan para pemimpin-pemimpin yang jahat di satu negeri. Mereka adalah pembohong dan penipu.
Dalam sebuah hamparan sejarah-sejarah, pemimpin-pemimpin dunia yang kita saksikan, ambil contoh bukan negara Islam tapi negara liberal, Amerika. Mereka bukan beragama Islam. Mantan Presiden Amerika teringat dalam satu catatan historik sejarah, Abraham Lincoln bukanlah sosok yang terpelajar, bukanlah sosok yang punya kemampuan secara akademik, tetapi dengan kejujuran, dengan tanggung jawab, meritokrasi yang kuat, jujur di hadapan masyarakat, mempersatukan kulit hitam dan kulit putih. Tidak disumpah dengan nama Allah ketika mereka dilantik sebagai pejabat presiden. Mereka hidup di negara liberal. Mereka tidak mengenal aturan tauhid, hukum-hukum beribadah. Bagaimana cara untuk menyembah kepada Allah? Karena mereka hidup dalam kekufuran dan kekafiran. Tapi mereka mampu menjalankan praktik Islam secara normatif yang dijalankan oleh baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin terbaik sepanjang masa sampai hari ini 10 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari ini 13 September tahun 2024 Miladiah. Kita masih dalam posisi Rabiul Awal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di dalam diri Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada uswah, ada teladan, ada kebaikan, ada praktik moralitas, etika, akhlak mulia. Bukan kepada semua manusia, bagi mereka yang mengingat Allah dan yang mengharapkan hari kedatangan akhir, yaumil akhir. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak ada pemimpin yang tercatat memiliki 4 kemampuan jiwa, perilaku, karakter, behavior yang kuat sampai hari ini masih dibicarakan oleh dunia, bahkan bukan orang Islam. Catatan sejarah telah menuliskan, berkembang secara luas di dunia, sebuah buku yang ditulis oleh Michael Hort, seorang angkasawan pensiunan NASA Amerika, 100 the great men in the world. Prophet Muhammad, good man, number 1. Dari catatan 100 manusia terbaik di dunia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menduduki ranking pertama. Telah teruji akhlak, iman dan perilaku beliau, moralitas beliau teruji dalam catatan historik. Kini jamaah rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang diberkahi Allah, pemimpin mana lagi yang kita mau jadikan sampel, yang mau kita jadikan sebagai contoh di dunia ini? Pemimpin mana lagi? Orang kafir saja mencatat tentang kepemimpinan beliau, membuat cakrawala kita kembali dibawa pada pemahaman yang lebih luas. Betapa mulia sosok laki-laki yang dihadirkan di tengah dunia ini, penutup dari kunci segala risalah, sebagai Sayyidul Anbiya, penghulu daripada semua nabi. Hamba pribadi, khatib pribadi, 11 Oktober 2006, bukan karena orang Islam, bukan karena petunjuk yang disampaikan manusia Muslim yang ada di dunia ini, tidak. Laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratim mustaqim.
Hatib bersama istri, anak rela ikhlas menyebut di hadapan manusia dan di hadapan Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. I witness there is no God but Allah, and Prophet Muhammad is the messengers of Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Harus punya argumen, harus punya disertasi, harus punya tesis. You ucapkan kalimat tauhid yang maha suci, la ilaha illallah. Apa maknanya? Dan kalimat Muhammad Rasulullah punya argumentasi yang kuat secara akademik. Bukan dalam golongan mu'alaf. Mu'alaf itu adalah golongan orang yang tidak konsisten. Belum tentu mu'alaf itu berjiwa Islami, berjiwa sebagaimana jiwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu banyak contoh orang yang masuk Islam kemudian murtad kembali bagaikan kerbau berkubang dalam kubangannya. Bukan mu'alaf. Orang yang betul-betul mendapat petunjuk dari Allah adalah golongan muhtadin. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk kata Allah, maka mereka adalah muhtadin. Tahu mukadimah yang Hatib bacakan tadi? Man yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tak ada makhluk yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang sesat. Makna daripada ayat ini menjelaskan ketika kita menjadi Muslim, entah dia seorang presiden, entah dia menteri, entah dia gubernur, entah dia wali kota, bupati, pejabat apapun, ketika keluar dari ucapan lidahnya la ilaha illallah, itu ucapan yang tidak mudah, suci, mulia, tidak hanya berkomentar di hadapan manusia, dicatat di sana. Yang paling berat yang di ujung kalimat ini, Muhammad Rasulullah. Kalau antum jamaah rahimakumullah sudah mengucapkan Muhammad Rasulullah, berarti antum mengakui semua nabi yang diutus oleh Allah, dari Nabi Nuh sampai nabi terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah antum mengakui itu, tidak hanya pengakuan, seseorang yang dititipkan amanah, seseorang yang diberikan amanah, seseorang yang diberikan kepercayaan. Ketika diberikan kepercayaan harus amanah. Orang yang beriman adalah orang yang amanah. Orang yang amanah adalah orang yang beriman. Tidak dikatakan kamu beriman kalau kamu tidak amanah. Pemimpin-pemimpin terkait dengan yang terjadi saat ini, tidak ada bedanya orang masuk Islam dengan pengakuan di hadapan rakyat. Ketika seorang dilantik menjadi pejabat di kalangan kita internal Muslim, disumpah dengan menumpangkan kitab suci Al-Quran. Saya bersumpah demi Allah, saya bersumpah demi Allah, saya akan melaksanakan tugas ini dan itu. Bersumpah di hadapan Allah. Sumpah inilah yang kadangkala tidak dipahami oleh para pemimpin kita. Ayat yang Hatib bacakan tadi, innamal hayatud dunya la'ibu walakha wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Jabatan, pangkat, kedudukan, harta, anak-anak, akmalu wal banuna, harta dan anak-anak. Awas. Ini sangat bahaya. Jatuhnya seorang pemimpin
Karena al-malu wal banuna, harta dan anak-anak. Al-Quran sudah mencatat sebelum para pemimpin ini jatuh, Al-Quran sudah mencatat segala kejadian yang pernah, sementara, dan nanti akan terjadi. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakkikum wa yu'alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsal ila rahmatan lil alamin. Kami utus engkau Muhammad menjadi rahmat, dan kami hadirkan seorang rasul di antara kamu, dari tengah-tengah kamu, Nabi Muhammad, yang akan mengajarkan kamu kitab wal hikmat, ma'lam takunu ta'lamun, dan rahasia yang belum kamu tahu. Itu yang khatib katakan tadi, segala bentuk kebenaran, segala kejadian, proses kenyataan hidup makhluk di dunia ini yang pernah, sementara, dan akan terjadi, sudah Allah catat. Ma'lam takunu ta'lamun. Kita semua jamaah, hati pribadi tidak tahu, bahkan para nabi pun tidak tahu. Al-Quran diturunkan di setiap regeneration para nabi, dan kunci penutup dari semua nabi ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada kitab suci yang asli yang dibawa oleh para nabi kecuali Al-Quranul Karim. Bicara tentang Musa ada di Al-Quran, bicara tentang Isa ada di Al-Quran, bicara tentang Ibrahim ada di Al-Quran. Semua rincian secara tematis, secara kontekstualis, teologis, rasional, Al-Quran. Dan Al-Quran ini punya misi sama dengan Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau jujur, beliau amanah, beliau tabligh, beliau bijaksana. Satu kesempatan beliau pernah mengatakan, andai anak saya Fatimah berbuat salah, saya yang akan menghukum. Pemimpin yang dapat dipercaya antara ucapan dan moral dalam kehidupannya dapat dipertanggungjawabkan. Seorang politisi London, Inggris, British, dia mengatakan, derajat seorang pemimpin bukan lamanya dia bertugas, dia bekerja sebagai seorang pemimpin. Bukan lamanya. Kalau Indonesia 10 tahun 2 periode, tetapi perbuatannya selama dia memimpin. Opini publik berkembang di Indonesia dari awal pemerintahan ini sampai ujung pemerintahan ini tidak ada berkah, tidak menunjukkan keberkahan bagi Indonesia. Dan kami sebagai pendakwah di lapangan keliling Indonesia selalu mengatakan, innallaha ma'as sabirin, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakkikum wa yu'alimukumul kitab ma'lam takunu ta'lamun, rahasia yang belum kamu tahu. Sabar,